balasan baik yang Allah berikan kepada hambanya adalah balasan keabadian. Sebaliknya, balasan keburukan yang Allah berikan kepadanya adalah kepada hambanya adalah balasan kebinasaan. Dan itu bertentangan. Yang satu keabadian, yang satu kebinasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan balasan para nabi dengan balasan keabadian. Dan bahkan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Di antaranya balasan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan keturunan Nuh adalah keturunan yang tersisa, yang abadi. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita coba jelaskan di sini. Bahwa di antara balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah balasan keabadian. Tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, balasan kebaikan di antaranya adalah keabadian. Kita mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan keturunan Nuh itulah keturunan yang bertahan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 77. Keturunan Nabi Nuh, keturunannya yang bertahan. Ini Allah sebutkan di Al-Quran surat As-Saffat ayat 77. Ceritanya begini. Semua manusia dibinasakan oleh Allah di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan adanya banjir. Sehingga tidak menyisakan permukaan bumi ini makhluk hidup apapun selain yang berada di kapalnya Nabi Nuh. Baik berupa manusia maupun binatang. Kemudian orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh itu semuanya mati tanpa meninggalkan keturunan. Kecuali Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keturunannya yang bertahan. Karena keturunan Nabi Nuh ini yang bertahan, maka Nabi Nuh digelari sebagai bapak manusia. Bapak manusia kedua yang disebut dengan Abul Bashar Al-Asghar. Abul Bashar Al-Asghar. Bapak Izin manusia. Menyampaikan Ustadz, mohon maaf mic-nya agak kurang jelas, suaranya kecil. Baik. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diberi gelar sebagai Abul Bashar Al-Asghar. Bapak manusia yang junior. Ada Abul Bashar ya, Al-Akbar, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, dan Abul Bashar Al-Asghar, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Coba dipantau di Zoom. Selanjutnya, demikian pula yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan berupa pujian yang permanen. Saya sebut permanen ya. Dalam arti pujian yang diberikan kepada Ibrahim itu bertahan sampai sekarang. Dan itu bagian dari doa Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana beliau pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalimat-kalimat baik itu selalu terarah kepada Ibrahim. Sebagaimana yang disebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikan untukku lisana sidqin. Lisan yang jujur. Maksudnya adalah kalimat pujian yang jujur fil akhirin untuk generasi setelahku.
Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai manusia yang dipuji oleh siapapun, baik oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, termasuk orang-orang musyrikin. Mereka semuanya mengaku sebagai penganutnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Selanjutnya, Ibrahim alaihissalatu wassalam juga Allah jadikan keturunannya sebagai nabi, baik keturunan di kalangan Bani Israel maupun di kalangan selain Bani Israel. Sehingga Ibrahim alaihissalatu wassalam bergelar Abul Anbiya. Ibrahim bergelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Semua nabi di kalangan Bani Israel adalah keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sebagaimana disebutkan di Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-84. Allah Subhanahu wa taala jadikan keistimewaan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam, pujiannya permanen dan keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Tayyib. Selanjutnya adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal beliau tidak pernah putus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa amal pahala beliau tidak putus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Allah kasih jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pahala beliau tidak akan pernah putus, sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Al-Qalam ayat yang ketiga. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Engkau memiliki pahala yang tidak pernah putus. Ini ada di surat Al-Qalam ayat yang ketiga. Demikianlah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Allah jadikan balasan kebaikan itu adalah keabadian, dan ini terjadi di dunia. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Allah pertahankan keturunannya sehingga beliau dijadikan sebagai manusia yang merupakan bapak bagi mereka semua, bapak manusia yang kedua. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah jadikan keturunannya sebagai para nabi, dan pujian baik Allah arahkan kepada beliau sehingga semua orang mengklaim sebagai penganutnya Ibrahim, sehingga beliau dijuluki sebagai Abul Anbiya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW amal pahalanya tidak pernah putus. Maka siapapun beramal soleh sampai akhir zaman, Rasulullah SAW turut mendapatkan pahalanya, karena beliau yang pertama mengajarkan kebaikan, bagi manusia. Setelah manusia tidak tahu sama sekali apa itu risalah, apa itu wahyu, apa itu kenabian, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kepada mereka. Baik. Nah, dari semua ini memberikan kita motivasi bahwa di antara balasan kebaikan adalah keabadian ketika di dunia. Selanjutnya, mukmin apakah bisa seperti itu? Mukmin bisakah demikian? Jawabannya ada peluang, di mana mukmin bisa mendapatkan pahala yang abadi sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Ada di 3 surat. Di surat Fussilat ayat yang ke-8, di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-25, dan di surat At-Tin ayat yang ke-6. Mukmin yang beramal soleh, mereka dapat pahala yang tidak pernah putus, yaitu orang beriman plus beramal soleh. Mereka mendapatkan
pahala yang ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tidak putus. Demikianlah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin yang beramal saleh. Ini ada di surat Fussilat ayat yang keberapa? Surat Fussilat ayat ke-8. Kemudian ini juga ada di Quran surat Al-Insyiqaq ayat yang terakhir, ayat yang ke-25. Al-Insyiqaq ayat 25, dan ada di surat At-Tin sebagaimana yang kita hafal, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, di surat At-Tin ayat yang ke-6. Baik. Walhamdulillah, kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus sebagaimana yang Allah janjikan, ajrun ghairu mamnun, dan Allah sebutkan di 3 surat sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Di surat Fussilat Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Di surat Al-Insyiqaq Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Di surat At-Tin Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Janji yang luar biasa. Tinggal apakah kita bisa memanfaatkannya ataukah tidak. Baik. Dan ada 10 amalan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak akan putus. Dan 10 amalan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kita akan baca keterangan berikut ini, yang ini saya kutipkan dari buku saya yang berjudul Umur yang Kedua. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal soleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat dan hari hisab. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Karena sehebat apapun dunia, semuanya zail, semuanya pasti akan hilang. Semuanya pasti akan fana. Namun balasan inilah yang diabadikan oleh Allah Ta'ala. Amal yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal. Jumlahnya cukup banyak, disebutkan dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pahala diabadikan oleh Allah, namun ada yang sifatnya sekali didapat. Kita tulis di sini ya. Pahala dari amal yang diterima akan diabadikan oleh Allah. Pahala dari amal yang diterima akan diabadikan oleh Allah. Cuman pahala itu ada 2. Ada yang didapat sekali, ada yang didapatkan sekali. Yang kedua, ada yang terus mengalir. Ada pahala yang terus mengalir. Sehingga orang bisa mendapatkan pahala ini tanpa ujung, berkali-kali dia mendapatkannya. Karena pahala itu dia dapatkan terus mengalir. Tayyib. Yang kita harapkan ini. Walaupun ketika seseorang itu beramal dan amalnya diterima oleh Allah, dia punya kesempatan untuk mendapatkan ini. Tapi kita memperjuangkan yang kedua, agar pada saat kita sudah meninggal dunia, badan sudah hanya tinggal diam di alam
baka, tapi pahala terus berdatangan. Itulah yang kita perjuangkan. Ada sebuah ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika si A dapat uang misalnya, anggaplah dapat uang misalnya senilai 500.000. Lalu dia baca hamdalah, alhamdulillah. Sebenarnya di situ ada berapa nikmat? Ada berapa nikmat? Kalau Anda membaca di sini ada berapa nikmat yang kelihatan dari ilustrasi ini? Kita dapat dua, Pak. Baik. Nikmat satu, nikmat berupa harta, uang 500. Nikmat yang kedua adalah nikmat hidayah untuk baca hamdalah. Baik. Ini habis. Yang ini abadi. Maka jika kita ditanya, saat kita mendapatkan nikmat berupa uang 500.000, lalu kita membaca alhamdulillah, sebenarnya dari dua nikmat itu mana yang lebih baik? Mukmin akan mengatakan nikmat alhamdulillah lebih baik. Kenapa? Karena nikmat alhamdulillah itu abadi. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur dia kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keabadian pahala yang dijaga oleh Allah. Sementara duit 500.000 habis. Dalam waktu berapa lama, Pak? Tergantung daerah. Kalau di Jogja mungkin cukup untuk 10 hari. Di Jakarta barangkali cukup untuk sehari. Di Bogor mungkin hanya setengah hari. Tergantung daerah. Tapi demikianlah perbandingan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Allah abadikan pahala yang didapatkan oleh hamba. Ketika amal itu diterima, pahalanya diabadikan oleh Allah. Namun yang kita maksud di sini adalah bagaimana agar seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa ujung. Sekarang kita akan lihat amalan-amalan itu. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inqata'a amaluhu illa min thalath, amalnya terputus kecuali 3 amal. Kita baca hadis berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihinna." Ada 7 amalan yang terus mengalir pahalanya setelah sang hamba itu meninggal. Wa huwa fi qabrihi, sementara sang hamba itu ada di kuburan, ada di makamnya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Tentu saja adalah ilmu yang bermanfaat. Au ajra nahron, atau dia membuat parit, mengalirkan air, mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Au bana masjidan, atau bangun masjid. Au waratha mushafan, atau wakaf mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia tinggalkan seorang anak yang baik yang mohon ampun untuknya setelah dia mati. Ada berapa? 7. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan beberapa perawi yang lainnya. Sekarang kita lihat hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi." Di antara amal soleh yang nanti
pahalanya akan menyusul bagi seorang mukmin ba'da mautihi, setelah dia meninggal, adalah berikut ini. Pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang keempat, mushaf yang dia wariskan, maksudnya yang dia wakafkan. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang dia bangun. Berikutnya, baitan libni sabil, rumah singgah bagi ibnu sabil. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia buat, yang dia alirkan. Dia buat parit atau sungai. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat atau ketika dia masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, yang nanti akan menyusulnya setelah dia mati. Baik, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, Pak, katanya jumlahnya ada 10. Kok ini ada 7? 3 riwayat tadi sebenarnya berimpit ya. Ada yang sama. Nah, sekarang kalau kita buat daftarnya kurang lebih ada 9. Nanti yang ke-10 di bagian akhir. Baik, kita coba tuliskan di sini. 10 amalan yang pahalanya tidak putus. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak soleh. Yang keempat, membuat parit, mengalirkan, saya tulis aja, mengalirkan air, baik bentuknya parit atau sungai. Yang kelima, bangun masjid. Yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam, menanam pohon. Menanam pohon. Baik. Yang ketujuh, bangun rumah ibnu sabil. Bangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Yang kedelapan, coba kita lihat di buku. Tadi disebutkan diantaranya adalah mushaf yang diwakafkan, wakaf mushaf. Wakaf mushaf. Yang ke-9, coba kita cari yang ke-9. Yang ke-9 sudah tadi wakaf mushaf, membuat sumur, ya, menggali sumur. Baik. Inilah 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Pak, 10. Yang ke-10 apa? Yang ke-10 nanti ya, kita akan bahas nanti. Karena 10 ini beda dengan yang 9 pertama ini. Baik, sekarang kita lihat amalan-amalan itu lebih dekat. Dari mulai sesuai urutan yang kita sebutkan di buku, kita lihat yang pertama adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Manusia itu beda kualitasnya karena beda ilmu. Ini lebih ngerti daripada ini, lebih pintar daripada ini. Ini tahu, ini nggak tahu. Makanya Allah tegaskan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu saja nggak sama. Allah membedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
sebagaimana Allah membedakan antara penduduk surga dan penduduk neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga itu yang bahagia. Allah juga bedakan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. La yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan orang untuk mengenal agama dan siapa Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Yang dengan ilmu ini seorang hamba akan bisa mengarungi bahtera kehidupan dengan baik. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dengan melihat nilai penting dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya kedudukan seorang ulama yang memberi nasihat bagi umat. Para da'i yang ikhlas memberikan pencerahan bagi umat. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah memuji peran ulama di masyarakat dalam sebuah muqaddimah yang beliau tulis ketika beliau membantah sekte Jahmiyah. Beliau punya buku judulnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan untuk sekte Jahmiyah. Imam Ahmad pernah mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusuli baqaya min ahli ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap zaman kosongnya Rasul, baqaya min ahli ilmi, ada beberapa ulama yang tinggal di situ, yang tinggal di zaman itu. Bagaimana amaliyah para ulama ini? Peran mereka adalah yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang tersesat menuju petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Tapi mereka bersabar terhadap gangguan. Mereka bersabar terhadap gangguan minhum, dari mereka, dari masyarakat. Yuhyauna bi kitabillahil mauta. Mereka menghidupkan orang mati dengan kitabullah. Maksudnya mati hatinya. Sehingga yang sebelumnya nggak kenal tentang Islam, nggak punya perhatian terhadap agama, tiba-tiba dia punya semangat dan perhatian terhadap agama. Setelah dia diperkenalkan oleh orang lain tentang apa itu Islam. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama. Dan mereka membuat melek orang-orang yang buta binurillah, dengan cahaya Allah. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu. Betapa banyak korban iblis yang telah mereka hidupkan. Betapa banyak korban-korban yang telah dibunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh para ulama. Yang tenggelam dengan maksiat disadarkan oleh para ulama. Yang mereka tenggelam dalam penyimpangan jadi korban iblis disadarkan oleh para ulama. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu. Dan betapa banyak orang yang tersesat diberi petunjuk oleh para ulama. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Betapa indahnya pengaruh ulama di tengah masyarakat. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Sementara betapa buruknya balasan yang disampaikan oleh masyarakat kepada ulama. Sehingga para ulama, Masya Allah, ketika mereka hidup di dunia, mereka banyak berjasa bagi umat, tapi disepelekan oleh masyarakat. Tidak diberi penghargaan yang selayaknya. Padahal mereka punya jasa menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Baik. Ketika orang berilmu itu wafat, maka ilmu mereka tetap bertahan di masyarakat. Sampai para ulama mengatakan, yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Orang berilmu bisa saja mati jasadnya, tapi ilmunya tetap bertahan. Orang berilmu bisa saja mati fisiknya, mati badannya, tapi jiwanya tetap hidup. Kitabnya tersebar di mana-mana, karyanya diakui oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat, sehingga orang yang berilmu mereka punya panduan yang indah
dan menyebarkan keindahan bagi masyarakat. Nah, selanjutnya apakah ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Misalnya orang ngajari orang lain untuk sebuah pekerjaan tertentu, hingga dengan itu maka orang yang diajari, yang sudah mendapatkan pekerjaan tadi, dia punya sumber mata pencaharian karena dia diajari oleh orang lain. Nah, apakah yang ngajari ini turut dapat pahalanya? Imam Ibnu Utsaimin menyampaikan demikian. Dohirnya bahwasanya hadis ini mencakup umum, yaitu seluruh ilmu yang bermanfaat insya Allah akan menghasilkan pahala yang terus mengalir. Ya. Namun yang paling utama adalah ilmu syar'i. Sehingga kalau kita misalnya buat ilustrasi, ada orang yang meninggal dan dia telah mengajarkan kepada orang lain son'atan minas sonai, ilmu tentang produksi tertentu, ilmu tentang produksi hal tertentu, wantafa'a biha, dan orang itu mendapatkan manfaat darinya, fa innahu yanalul ajra, maka dia mendapatkan pahala, wa yu'jaru ala hadza, dan dia diberi pahala untuk itu. Walhamdulillah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak terbatas hanya pada ilmu syar'i saja, termasuk juga ilmu dunia yang menguntungkan bagi seseorang ketika mengetahui, yang dengan itu maka seseorang ini mendapatkan pahala, yang ngajari itu mendapatkan pahala yang terus mengalir sepanjang ilmunya dimanfaatkan. Baik, yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Nah, kalau sekarang mungkin ini konteksnya zaman sekarang pipanisasi. Pipanisasi. Nah, kalau bikin sungai kan mungkin cukup rumit ya. Maka yang lebih tepat kalau zaman sekarang seperti pipanisasi atau membuat selokan atau yang lainnya. Berikutnya membuat sumur. Membuat sumur sehingga orang lain bisa mendapatkan air minum, termasuk amal yang pahalanya terus mengalir. Karena memberi minum orang lain termasuk amal yang mulia. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ada orang yang kehausan, lalu dia ketemu sumur, kemudian dia masuk ke dalam sumur itu, kemudian dia minum. Setelah dia minum, dia keluar. Tiba-tiba sampai di luar, fa idza kalbun yalhas, ada anjing yang menjulurkan lidahnya, ya'kulu tsara, makan tanah. Ada anjing yang menjilati tanah karena kehausan. Kemudian orang yang sudah minum tadi berpikir, laqad balagha hadzal kalb minal atash, anjing ini telah mengalami kehausan, mithlul ladzi kana balagha minni, seperti yang tadi saya alami. Tapi dia nggak bisa nyemplung ke dalam sumur. Fanazalal bi'ra, akhirnya orang itu turun ke dalam sumur. Kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, lalu dia serahkan kepada si anjing tadi. Allah berterima kasih kepada perbuatannya, faghafaralah, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Baik. Dan ini salah satu di antara keistimewaan hamba yang dia banyak beramal sosial ya, sehingga bisa menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah taala. Selanjutnya, menanam pohon kurma. Nah, kenapa kurma? Tadi kita sebutkan di sini ya, menanam pohon. Kenapa kurma? Karena kurma itu ketika ditanam, pemiliknya belum tentu bisa menikmati hasil. Menanam kurma tapi tidak menikmati hasil. Gimana itu, Pak? Ya, karena yang bersangkutan sudah mati. Jadi, kenapa menanam pohon kurma? Dikiaskan dengan ini adalah pohon yang jangka waktunya panjang. Nah, kenapa kurma? Karena masalah jangka waktu yang panjang. Jangka waktu panjang. Karena jangka waktunya yang panjang, maka yang menanam tidak menikmati. Yang menanam tidak menikmati. Sehingga bisa jadi ada orang yang nanam pohon, tapi dia tidak menikmati hasil. Kenapa gak menikmati hasil, Pak? Terlalu jauh hasilnya. Nah,
maka termasuk dalam hal ini adalah kelapa misalnya, atau durian. Nah, intinya dia nanam pohon itu sementara dia sendiri tidak menikmatinya. Baik, jangan remehkan nanam pohon ya. Coba kita lihat di sini. Jadi di antara menanam pohon itu manfaatnya adalah hadis ini. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Apabila ada seorang muslim yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, fayakulu minhu tayrun, lalu hasilnya dimakan oleh burung atau oleh manusia atau oleh ternak, illa kana lahu bihi sadaqah, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Anda menanam pohon mangga, terus tiba-tiba besar, berbuah, nah, dimakan ini, biarkan aja. Itu akan menjadi sedekah. Dan ini pahala bagi yang nanam. Maka kalau Anda punya tanah-tanah sisa yang bisa ditanam, gunakan untuk menanam. Karena pahalanya yang demikian besar bagi orang yang menanam pohon. Walaupun dia tidak menikmati hasil. Selanjutnya membangun masjid. Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebaliknya pasar adalah tempat yang dimurkai oleh Allah. Maka betah di masjid itu hal yang bagus. Apalagi yang membangun masjid. Nabi SAW memberikan janji, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid lillahi, untuk Allah, ya betaghi bihi wajh Allah, dalam rangka mencari wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan berikan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Dan pahalanya terus mengalir sepanjang masjid itu dipakai, maka orang yang wakaf akan mendapatkan pahala dari wakaf masjid tersebut. Baik. Selanjutnya yang keenam, wakaf mushaf Al-Quran. Namun di sini perlu diperhatikan ya, bahwa wakaf mushaf itu hanya berlaku ketika Qur'annya dimanfaatkan. Maka kalau bisa pada saat Anda wakaf mushaf, jangan cuma setelah diterima ditumpuk, nggak pernah dibuka, sayang. Ya, sehingga bagi takmir yang merasa ini Quran ini nggak pernah dibuka, ya sudah, jangan beli Quran baru lagi. Kasihkan Quran itu kepada orang lain yang membutuhkannya misalnya. Karena wakaf Al-Quran termasuk di antara wakaf yang sangat ditekankan. Ya. Selanjutnya, maka kalau mau ngasih hadiah Al-Quran, kasihlah kepada sasaran yang tepat. Benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran atau mereka yang menghafalkan Al-Quran. Berikutnya anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala. Nah, di sini ada dua kondisi ya. Apakah ortu otomatis, apakah orang tua otomatis dapat pahala dari amal anaknya? Apakah orang tua otomatis dapat pahala dari amal anaknya? Baik, coba. Ya, silakan nanti bisa dijawab ya, melalui kolom chat. Fadhol, waktu Anda 1 menit.
Apakah ortu otomatis dapat pahala dari amal anaknya? Otomatis atau tidak? Oh, maafan, otomatis. Jadi kalau misalnya anaknya sholat, apakah ortu juga dapat pahala sholat? Anaknya puasa, ortu otomatis dapat pahala puasa? Yang benar tergantung posisi orang tua. Yang pertama, jika ortu terlibat dalam pendidikan anaknya, maka amal anak nanti ortu dapat pahala. Jika ortu terlibat dalam pendidikan anaknya. Yang kedua, jika ortu tidak terlibat, maka di situ ada dua ya. Ini ortu dapat pahala amal. Kalau di sini, jika ortu tidak terlibat dalam pendidikan anak, misalnya bapaknya minggat ketika anaknya masih bayi, sehingga nggak pernah ngurusi bayi itu. Anaknya nggak pernah diurusi sampai anaknya dewasa jadi ustadz misalnya. Lalu apakah sang bapak ini dapat pahala dari amal anaknya? Di sini ada dua keadaan. Untuk pahala amal, di situ tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Tapi yang ada adalah doa dari anak. Jika dia mendoakan. Jika dia mendoakan. Baik. Demikian rincian berkaitan dengan orang tua jika ingin mendapatkan pahala dari anaknya. Maka jangan pernah tidak terlibat dalam pendidikan anak. Itu investasi besar. Demikian pula berusahalah untuk terlibat memotivasi anak dalam mendoakan orang tuanya. Karena setiap doa itu akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir bagi orang tuanya. Nah, di sini ada penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Nabi SAW tidaklah menjadikan bapak bisa memiliki seperti pahala semua anaknya. Dan kami tidak mengetahui adanya dalil akan hal itu. Namun beliau menjadikan doa baik dari sang anak untuk bapak, itulah yang menjadi amal bapak alladzi la yanqati, yang tidak pernah putus. Jadinya yang bisa memberikan tambahan pahala bagi orang tua adalah ketika orang tua ini punya andil pendidikan bagi anak. Dan yang kedua, ketika orang tua mendoakan bapaknya, mendoakan orang, atau ketika sang anak mendoakan orang tuanya. Berikutnya, rumah singgah untuk musafir. Nah, amal ini yang disebutkan dalam hadis, rumah singgah untuk musafir. Ada satu hal yang bagus, rumah singgah untuk orang sakit. Banyak sekali orang sakit yang berasal dari pelosok. Misalnya, dia sakit tertentu, sementara dia berasal dari pelosok yang cukup jauh. Untuk ke rumah sakit daerah butuh waktu 3 jam, 4 jam. Sehingga dia berangkat habis subuh. Sampai di situ jam 8 atau setengah 9. Terus ngantri di rumah sakit, ngantri panjang, ketemu dokter paling cuman setengah jam atau 15 menit. Setelah dapat antrian, ditangani 15 menit. Ya. Kemudian disampaikan, besok kontrol lagi ya, 3 hari lagi kontrol lagi. Datang seperti itu lagi. 2 hari lagi kontrol, pulang dulu, besoknya dia datang lagi. Jika ada yang seperti ini, sangat membantu. Rumah singgah untuk yang sakit.
Kenapa dia nggak di hotel, Pak? Nah, gimana dia di hotel? Dia nggak kuat. Bahkan bayari saja pakai BPJS. Selanjutnya, sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah adalah wakaf. Sedekah jariyah adalah wakaf. Karena fisiknya tetap, namun manfaatnya berkelanjutan. Sebagaimana keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama'i 'alal waqfi. Sedekah jariyah dipahami sebagai wakaf menurut para ulama, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Karena wakaf itu bendanya bertahan, tidak hilang, tapi manfaatnya terus mengalir. Dan sahabat Jabir pernah bercerita, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin yang punya kemampuan illa waqafa, kecuali dia wakaf. Masya Allah. Sehingga hampir semua sahabat itu punya amal wakaf. Berikutnya, setelah kita menyelesaikan 9 poin tadi ya, 1 sampai 9. Mulai dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, mengalirkan air, parit sungai atau pipanisasi, kemudian bangun masjid, menanam pohon. Kenapa nanam pohon? Terutama pohon yang masanya panjang ya, yang bisa jadi umurnya lebih panjang daripada orang yang nanam, karena dia menanam tapi dia tidak menikmati hasil. Allah jadikan itu sebagai pahala yang terus mengalir. Bangun rumah singgah untuk Ibnu Sabil, wakaf mushaf tadi sudah, dan menggali sumur. Berikutnya yang nomor 10, di sini kami sebutkan berjihad dan menjaga daerah perbatasan. Selain beberapa amalan di atas, ada amalan lainnya yang pahalanya tidak pernah putus, itulah amalan jihad. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah." Ribat, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam, khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada puasa sebulan, wa qiyamihi, atau tahajud 1 bulan, wa in mata jara alaihi amaluh, jika dia mati maka pahala amalnya terus mengalir, alladzi kana ya'maluh, yang dia kerjakan, wa ujriya alaihi rizquhu wa minal fattan, demikian pula rizkinya akan terus mengalir dan dia aman dari 2 fitnah. Dia aman dari 2 fitnah. Baik. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnatul mahya wa fitnatil mamat. Amal mereka sangat mulia karena mereka berjihad di jalan di daerah perbatasan. Mereka siap berkorban dengan bertahan di daerah yang membahayakan. Mereka siap kehilangan nyawa demi menjaga masyarakat dari serangan, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Itulah mereka yang berada di daerah perbatasan. Walhamdulillah, kita tambahkan di sini amal yang ke-10 adalah orang yang berjaga di perbatasan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. 10 ini yang terus mengalir pahalanya. Ada kaidah. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Kerjakan yang mampu untuk dikerjakan. Semoga kita punya andil untuk bisa mendapatkan amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya pada siang hari ini. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya, Ustaz izin bertanya, kepada siapa sajakah dana riba atau bunga bank bisa kita berikan?
Apakah bisa kita berikan untuk beli pompa air bagi rakyat miskin misalnya, atau untuk keluarga fakir miskin, atau bagaimana Ustaz? Mengenai penyaluran dana riba, siapa yang boleh kita berikan dana riba itu? Pertama yang perlu kita pahami bahwa orang yang membawa dana riba itu seperti layaknya dia membawa najis, tapi bentuknya harta. Apa yang Anda lakukan ketika terkena najis di tangan? Tangan Anda terkena najis atau kaki Anda terkena najis. Kita akan berusaha segera untuk membersihkannya. Kita akan berusaha agar segera membersihkannya. Sehingga orang yang punya harta haram itu seperti di rekeningnya, di dompetnya ada benda najis, yaitu harta haram. Terus gimana Pak cara menyelesaikannya? Ya segera dihibahkan ke yang lain. Nah, hibah ke yang lain itu siapa? Bisa untuk fasilitas umum, fasum atau fasos, fasilitas sosial. Misalnya untuk bangun parit, perbaikan konblok, iuran RW untuk kegiatan warga, misalnya bersih-bersih, butuh dana, itu bisa pakai itu. Baik, intinya digunakan untuk fasilitas umum. Yang kedua, bisa diberikan kepada fakir miskin. Bisa disedekahkan kepada fakir miskin. Ketika diberikan kepada fakir miskin, apapun bentuknya silahkan. Mau dipakai untuk renovasi rumah fakir miskin atau biaya kesehatan atau yang lainnya, silahkan. Yang penting tidak balik lagi ke dia. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memastikan diri bahwa kita ini termasuk ke dalam golongan anak soleh atau solihah yang doanya dapat membantu kedua orang tua kita. Sedangkan kita kan sebagai manusia, kita sendiri tidak dapat menilai atau mengukur tingkat pahala maupun kesolehan diri kita sebagai anak. Dalam hadis itu Nabi SAW menyebut awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Beliau sebut anak soleh yang mendoakannya, bukan berarti kalau yang berdoa tidak soleh maka doanya tidak mustajab atau ditolak. Tapi yang dimaksud di situ adalah ketika anak itu mendoakan orang tuanya, itulah tanda kesolehan. Itu salah satu di antara tanda kesolehan. Maka makna dari hadis, doa anak untuk orang tuanya itu akan menjadi tambahan amal, sumber amal yang terus bertambah bagi orang tuanya. Terlepas dari status sang anak, selama dia muslim yang baik, yang tidak berbuat kekufuran dan kesyirikan atau kemunafikan, maka dia doanya berhak untuk dikabulkan, baik doa untuk orang tuanya maupun doa untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Ustadz, sebenarnya lebih utama yang mana sih, infak atau sedekah? Sebenarnya apa sih bedanya infak dengan sedekah itu? Kemudian apakah bila kita infak atas nama almarhum orang tua itu sampai pada mereka? Apa sih bedanya infak dengan sedekah? Sedekah, dan lebih utama mana? Kemudian bila infak atas nama orang tua sampai atau tidak? Infak itu lebih umum daripada sedekah. Karena infak itu maknanya adalah mengeluarkan harta, baik di jalan kebaikan maupun di jalan keburukan. Maka infak bisa berkonotasi positif dan juga bisa negatif. Anda bisa lihat ayat ini. Di surat Al-Anfal ayat 36 Allah berfirman, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir mereka yunfiqun, menginfakkan amwalahum, harta mereka, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Ngajak orang untuk berbuat maksiat itu butuh modal. Dan itu dalam Al-Quran Allah sebut orang kafir berinfak untuk menghalangi masyarakat dari jalan Allah. Subhanallah. Sehingga infak juga bisa bermakna buruk. Maka orang keluar harta untuk menjalankan keburukan itu masuk kategori infak. Taib. Sementara sedekah itu hanya berkonotasi baik. Dan sedekah itu umumnya dipengaruhi oleh ideologi.
maka semakin kuat rasa yakin seorang hamba terhadap pahala yang Allah janjikan. Dia akan semakin ikhlas ketika sedekah. Dan ketika orang itu loyal pada kelompok tertentu, lalu dimotivasi untuk sedekah, meskipun katanya sedekah ini akan dikirim ya, ke Mekah, lalu nanti dapat jawaban, ada surat pengampunan dosa. Orang diminta untuk ngisi form surat pengampunan dosa. Kamu dari ini dosa apa saja? 1, 2, 3. Ditulis. Setelah ditulis, nanti dikirim ke pusat. Kemudian pihak pusat akan menilai, dikasih balasan. Tobatmu diterima, tapi dengan syarat kamu harus nyumbang semen sekian sak. Ini seperti model Islam jamaah yang ada di tempat kita. Mereka penghapusan dosanya itu pakai sedekah atas keputusan imam. Dalam Islam kita tidak mengenal seperti itu. Memang bisa menghapus dosa, tapi sebagaimana yang lain, bahwa amal soleh bisa menghapus dosa. Karena itu Nabi SAW menyebut sedekah dengan burhan. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Karena sedekah bukti iman seorang hamba. Wallahu a'lam. Baik. Izin bertanya Ustadz. Tadi disebutkan bahwa ada seorang wanita, mohon maaf, pelacur yang memberikan air buat minum seekor anjing. Apakah ada kisah yang menceritakan bahwa wanita tersebut bertaubat atas dosanya kemudian diampuni? Atau wanita ini hanya diampuni semata-mata karena memberikan air minum kepada seekor anjing tanpa pernah bertaubat? Baik, mengenai keterangan apakah dia bertaubat atau tidak, saya tidak menemukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis itu bahwa wanita ini diampuni karena Allah berterima kasih kepadanya. Coba kita lihat hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisah." Ada seorang wanita mumisah, wanita pelacur. Mumisah itu artinya pelacur. Diampuni dosanya wanita pelacur. Marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhath. Beliau pernah ketemu dengan anjing yang berkeliling-keliling di atas sumur, yalhath sambil menjulurkan lidahnya. Orang Jawa sebut sambil melet-melet. Qala kada yaqtuluhul atash. Hampir saja dia mati karena kehausan. Fa naza'at khuffaha. Kemudian wanita tadi melepas sepatunya. Wa awthaqathu bi khimariha. Kemudian dia ikat dengan kerudungnya. Fa naza'at lahu minal ma. Kemudian dia gunakan untuk mengambil air. Faghufira laha bidzalika, dan dia pun diampuni karena kejadian ini. Ya, maka di sini tidak disebutkan wanita ini bertobat atau tidak, cuman Allah ampuni dosanya disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Allah ampuni dosanya disebabkan karena dia telah memberikan minum kepada anjing sebagai bentuk jasa dia kepada anjing. Nah, Ustadz izin bertanya, bila menanam pohon tanpa buah nih pohonnya, menanam pohon yang tanpa buah, tapi untuk mengurangi polusi udara, apakah sama pahalanya dengan menanam pohon buah? Kalau memberi manfaat, insya Allah dapat pahala. Misalnya pohon apa ya, yang buahnya nggak dimakan, ketapang misalnya, ya, yang lebar daunnya kemana-mana. Ini untuk apa fungsinya? Ya, biar orang bisa berteduh. Apalagi terutama di tempat-tempat parkir, orang butuh tempat untuk berteduh. Maka dia tanam pohon seperti itu untuk memberikan teduhan bagi orang yang memanfaatkan lahan di bawahnya. Insya Allah dapat pahala.
Wallahu alam. Mohon maaf Ustadz, dari dana haram ya, misalnya dari hasil menjual alat musik atau dana riba, bolehkah digunakan kita membuat area parkir nih di depan halaman rumah, di luar pagar rumah, namun bisa juga untuk parkir kendaraan kita sendiri, boleh atau tidak? Baik, dana haram kita tidak boleh memanfaatkannya untuk pribadi, dan itu bukan harta kita. Oleh karena itu kita salurkan untuk fakir miskin, untuk fasum, fasos, dan seterusnya. Nah, kalau sudah diberikan untuk fasos, fasum, kita kan bagian dari mereka, maka mau tidak mau kita juga akan memanfaatkannya. Tapi pemanfaatan sifatnya pemanfaatan yang sementara, bukan menguasai, bukan karena ini aku yang nyumbang maka aku yang paling berhak. Ya, dikasihlah tempat parkir VIP, bahkan VVIP. Nah, yang seperti ini tidak boleh karena sudah diwakafkan. Sehingga kalau sudah diwakafkan, ya itu sudah jadi milik umat, milik bersama. Meskipun karena kita bagian dari umat, kita boleh memanfaatkannya. Wallahu alam. Ustadz, mau tanya, seseorang tuh belum meninggal, tapi itu terjerumus ke dalam dosa syirik berkali-kali, lalu taubat pula berkali-kali. Syirik taubat. Apakah amalan orang ini tidak akan diterima Allah dan diragukan keislamannya? Hal yang bahaya ketika dia melakukan perbuatan kekufuran tapi berulang. Ada satu fenomena yang seperti terjadi di sini, coba kita baca ya. Ya. Di surat An-Nisa ayat 137 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma isdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang mukmin kemudian orang kafir. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi. Sumasdadu kufron, lalu kafirnya makin bertambah. Ini berbuat syirik, tobat, syirik lagi, tobat lagi. Nah, ini harus dijagain ya. Nanti jangan-jangan sampai seperti ayat ini. Dia beriman, lalu kafir, kemudian beriman, lalu terus kafir lagi. Kemudian setelah itu bertambahlah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Masya Allah, berbahaya. Nah, oleh karena itu kita tekankan ya, bagi siapapun yang dia telah menyatakan dirinya sebagai ahli tauhid, agar jaga tauhid itu baik-baik. Jangan sampai dinodai dengan aneka kesyirikan. Karena kalau kemudian sudah hilang tauhid itu, ya selamanya akan sulit untuk dicari. Wallahu a'lam. Ustadz, jika seseorang bernadar akan menyembelih sapi, apakah seseorang yang bernadar itu boleh ikut makan daging sapi tersebut? Nah, ulama beda pendapat ya mengenai apakah daging hewan kurban hasil nazar pelakunya boleh menikmati atau tidak. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat boleh, meskipun dengan menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh. Dan mereka beralasan ketika sudah nazar berarti sudah diserahkan semuanya, bukan lagi miliknya. Namun saya lebih cenderung berpendapat bahwa ini boleh, dengan alasan bahwa yang dinadarkan itu ibadahnya, bukan distribusinya ya. Oleh karena itu insya Allah tidak masalah ketika orang itu bernadar ya, untuk makan sesuatu atau melakukan sesuatu. Wallahu alam. Bolehkah jika Al-Quran yang orang lain wakafkan nih ke sebuah rumah tahfidz, orang lain wakafkan ke sebuah rumah tahfidz Al-Quran, tapi kemudian dijadikan kado atau reward dan lain-lain, Ustadz, apakah diperbolehkan? Kalau wakaf tidak boleh jadi milik pribadi, karena wakaf tidak boleh dihibahkan.
dan reward, kado dan seterusnya itu hibah atau pengalihan hak milik jadi milik pribadi. Jadi intinya kalau mau wakaf ya silahkan wakaf, tapi jangan diberikan kepada pribadi. Wallahu alam. Karena wakaf tidak boleh jadi milik pribadi, harus selamanya jadi milik umum, milik bersama. Wakaf harus menjadi milik umum, milik bersama. Nah, kemudian kan kita umroh kan ada wakaf Quran nih. Nah, kalau pas umroh itu ada sedekah kursi duduk untuk sholat, apakah termasuk nih di 10 amalan yang pahalanya tidak terputus, Ustadz? Kursi yang untuk sholat itu? termasuk ya, dan itu cukup aktif ya penggunaan kursi-kursi duduk untuk sholat. Banyak sekali orang yang menggunakannya baik untuk sutro, untuk duduk baca Quran, untuk sholat maupun yang lainnya. Dan terkadang kaum muslimin ya tanpa dikomando mereka ngisi gantungan kursi, ini kursi baru saya wakafkan, kursi baru saya wakafkan. Alhamdulillah, semoga wakaf kursi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lainnya mendatangkan pahala yang terus mengalir. Wallahu alam. Kalau misalnya memberi makan binatang nih, misalnya Ustadz nih, ada kucing, kalau malam tuh suka tidur di kursi, kemudian buang air besarnya juga sembarangan di rumah kami, di tanaman. Apakah perbuatan baik itu juga masuk di hal ini, Ustadz? Kadang-kadang kalau tidak dibersihkan tiap hari kan gimana gitu ya? Apakah ini utama juga, amalan baik juga kah? Apakah ini Termasuk amalan baik juga, atau masuk dalam 10 yang tidak terputus pahalanya ini? karena berbuat baik sama kucing? Betul. Habisnya gimana ya? Kita kan juga risih, tapi nggak tahu juga itu kucing siapa. Oh baik. Yang mendapatkan pahala itu ngasih makan. Yang dapat pahala itu ngasih makan. Sementara misalnya membersihkan kotorannya dan seterusnya, itu dapat pahala karena berbuat baik kepada orang lain. Misalnya kucing berbuat atau buang kotoran di tempatnya A, terus kita datang ke tempatnya A membersihkan itu. Tujuannya adalah biar A nggak terganggu. Nah itu insya Allah nilai pahalanya. Tapi kalau memberikan hak kucing sebatas memberikan hak makan atau minum. Wallahu alam. Ustadz, kita tuh nadar ya. Misal, jika rumah kita ada yang ngontrak mau infak ke pesantren 10 juta. Kalau ada yang ngontrak mau infak 10 juta ke pesantren. Kemudian ada yang ngontrak. Karena ada kebutuhan, dipakailah itu cukup besar. Lalu tidak cukup buat nadarnya. Nadarnya boleh nggak dilakukan dengan cara dicicil? Insya Allah tidak masalah. Yang penting 10 juta. Sesuai yang dia ucapkan. Jadi kalau dia bernadar infak 10 juta ya berarti dia harus mengeluarkan uang senilai 10 juta. Wallahu alam. Kalau kita beramal, kita niatkan untuk teman kita yang sudah meninggal, teman, apakah pahalanya sampai, Ustadz? Bukan syarat untuk menghadiahkan pahala atau menghadiahkan doa itu harus ada hubungan kekerabatan. Kita mendoakan kepada seluruh kaum mukminin saat khutbah Jumat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah bagi orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati. Al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Maka ini mencakup semua orang, baik keluarga maupun bukan keluarga. Maka tidak syarat bahwa doa yang baik itu hanya berlaku untuk yang keluarga saja. Kita bisa mendoakan kebaikan untuk teman atau siapapun, walaupun tidak punya hubungan kekeluargaan, dan insya Allah doa itu sampai, walaupun tidak ada hubungannya. Wallahu alam. Izin bertanya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila saya menjadi salah satu petugas untuk sortir barang-barang yang akan disedekahkan ke suatu pesantren, apakah saya bisa meminta atau mengambil dengan izin salah satu barang tersebut untuk menjadi milik pribadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
boleh Anda minta untuk jadi milik pribadi asal dapat izin dari donaturnya. Ya, sehingga donaturnya misalnya si A titip kepada Anda pakaian bekas dan aneka yang bekas-bekas yang lainnya. Terus dibongkar. Wah, ini kok ada pakaian bekas, ada apalagi misalnya ada jam bekas, ada magicom bekas, ada banyak yang bekas. Dan Anda tertarik untuk memilikinya, maka silahkan tanya kepada pemiliknya. Ini ada beberapa benda yang bagus yang bekas, boleh nggak saya memiliki? Kalau dia bilang silahkan, oh, alhamdulillah boleh. Nah, tapi kalau nggak boleh memiliki, ya berarti harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Wallahu alam. Ini masih ada waktu, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita menjual sesuatu dan dari hasilnya 2,5% kita bayar zakat mal pada saat itu juga, terus kita simpan uangnya, apakah setelah tahun depan kita bayar lagi, Ustadz? Menjual sesuatu, sudah dikeluarkan zakatnya, barangnya disimpan, tahun depan masih zakat lagi kah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau barang yang dijual sudah tidak dizakati, ya, dan zakat barang dijual itu tidak harus ketika itu, ditunda selama setahun atau digabungkan dengan harta yang lain. Jadi kalau dia punya tabungan atau harta yang lain, maka nanti bisa digabungkan dengan harta baru, ya, yang keluar. Nah, jika memang dizakati saat beli atau saat jual langsung dizakati, insya Allah tidak masalah. Cuman nanti setelah haul berikutnya, maka cek saldo dan seterusnya. Wajib zakat nggak wajib, terus keluarkan zakat lagi. Begitu. Artinya boleh mengeluarkan zakat saat menerima uang, tapi nanti di akhir juga dikoreksi lagi. Wallahu alam. Izin bertanya Ustadz, seseorang sudah memberikan satu properti ke komunitas, tapi waktu itu akadnya hibah, bukan wakaf. Properti diberikan ke komunitas, waktu itu akadnya hibah, bukan wakaf. Dan ditandatangani kedua belah pihak utusan, ya komunitas itu dan pemberi hibah. Karena tadi dikatakan hibah bisa dipindah tangankan ke pribadi, tapi wakaf kan tidak. Apakah baiknya akad hibah tadi yang sudah terlaksana dirubah ke akad wakaf ya Ustadz, agar kita bisa memperoleh 10 amalan tadi? Bisa difahami Ustadz? Kalimatnya hibah, ya. Awalnya hibah dan sudah disepakati kedua belah pihak. Tapi untuk menginginkan yang 10 tadi ya, dengan wakaf ini dan itu, boleh nggak akad hibah itu dirubah akadnya menjadi wakaf? Baik, sudah diserahkan atau belum? Sudah, dan sudah dipakai. Kalau sudah diserahkan, maka hibah itu mengikat dan sah dan tidak bisa dicabut lagi. Sehingga tadi salah ngomong, harusnya wakaf bukan hibah. Ya, beda antara hibah dengan wakaf. Kalau hibah bisa jadi milik pribadi, tapi kalau wakaf nggak bisa. Nah, saat sudah diserahkan, ya sudah, itu jadi milik pribadi dia. Anda nggak bisa menarik kembali. Beda dengan wakaf. Oleh karena itu, ketika salah ngomong, jika belum diserahkan, insya Allah masih bisa dikoreksi. Tapi kalau sudah diserahkan, nggak bisa. Sebab hibah itu sah sejak diterima. Wallahu a'lam. Jadi kita ulang kembali. Properti itu dipakainya kan menjadi gedung dan sekarang jadi gedung sekolah. Ketika katanya hibah, berarti tidak bisa kembali menjadi wakaf, itu nggak bisa ya Ustadz? Ditarik kembali, diubah, kita pastikan nggak bisa ya Ustadz? Kalau bentuknya seperti tanah, kemudian gedung. Bentuknya dipakai. Gedung dipakai, bentuknya gedung dipakai untuk sekolah, sekarang menjadi TK PAUD. Nah, nyebutnya hibah. Hibahnya ke mana? Ke komunitas, maaf disebut izin ke komunitas yayasan. Muhammadiyah, mohon izin. Yayasan, ya? Nggih, yayasan. Kalau ke yayasan, ya jadi milik yayasan. Dan ketika hibah itu ke yayasan, maknanya wakaf. Karena nanti akan
dirawat oleh yayasan itu sehingga dia jadi aset yayasan, dan itu statusnya sebagai wakaf, tidak bisa jadi milik pribadi. Taib, begitu? Sebentar. Jadi intinya kalau dia diberikan ke yayasan untuk kegiatan sosial dan itu jadi milik yayasan, jadi aset yayasan, walaupun ngomongnya hibah tapi dipahami sebagai wakaf. Alhamdulillah. Tapi kalau pribadi nggak bisa. Alhamdulillah, soalnya dia menjadi sekolah Muhammadiyah dan dirawat oleh pihak Muhammadiyah. Alhamdulillah. Mohon kata penutup Ustadz untuk kajian kita pada siang hari ini. Baik. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita lakukan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Kita tahu bahwasanya dosa itulah yang menjadi penghalang kita untuk bisa mendapatkan hidayah dengan baik. Dan kita mohon kepada Allah, kalaupun dari 10 amal yang pahalanya terus mengalir, kita nggak bisa semuanya, semoga Allah mudahkan untuk bisa menjalankan salah satu atau 2 atau 3 di antaranya. Kita berharap semoga Allah jadikan kita sebagai hamba yang punya banyak tabungan amal, termasuk di antaranya adalah amal yang terus mengalir pahalanya sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.